Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sak teduh di hadapan Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Baktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 66, besar setiamu. Great is thy faithfulness. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah.
setia. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar setiamu ya Tuhan. Dari pagi kami bangun dari tidur sampai terbit matahari terbenam ya Tuhan. Engkau tetap setia kepada kami, memberikan kami kehidupan yang baru, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, di mana Engkau tetap memelihara hidup kami Tuhan. Maka Engkau memberikan kami hidup yang kekal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, Engkau yang sudah mati bagi kami. Kasih-Mu yang terlebih besar dari segala sesuatu yang bisa kami berikan pada Engkau. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Engkau. Dan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, kita patut mengucap syukur pada Tuhan bahwa hari Kamis kemarin kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus telah menang secara mutlak terhadap kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa iblis. Dan kita patut bersukacita untuk kemenangan Tuhan Yesus yang mutlak itu, dan sekarang Dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan dengan cara yang sama, Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan sebelumnya, Dia juga menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk. Mari saudara kita menyanyikan lagu ini, Ia akan datang kembali. Jesus is coming again. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang, hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan
Tuhanku, lewatlah deritaku, mahkotaku sembahkan, Dia akan datang kembali, Dia akan datang, Dia akan datang pada pagi, siang, hari, malam atau seketika. Dia akan datang, Dia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Dia akan datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kembali dan tidak lupa kepada kita. Saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saat ini saudara, kita akan masuk kepada doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami doakan untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, berkati keluarga mereka, segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka, dan pelayanan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoakan buat satu keluarga hamba Tuhan, Pendeta David Liang, yang pada Rabu lalu telah dikembali ke rumah Bapa. Kami doakan untuk segenap familinya yang berduka Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan secara khusus. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum tuntas, khususnya di India Tuhan, di Malaysia Tuhan. Kami secara khusus doakan untuk Indonesia yang baru saja merayakan Lebaran. Biarlah Tuhan Engkau pimpin agar masyarakat Indonesia bisa kerjasama dengan baik, menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Kami tetap doa untuk San Francisco, California, Amerika Serikat, agar COVID-19 ini juga boleh segera berlalu Tuhan. Penyuntikan vaksinasi Tuhan agar boleh berlangsung dengan lancar. Dan kalau ada sebagian tempat-tempat umum sudah mulai dibuka, Tuhan, Engkau pakailah Tuhan, agar semua boleh bekerja sama dengan baik, menjaga kesehatan, sehingga dalam waktu dekat kami percaya semuanya sudah boleh dibuka kembali. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dari jemaat kami Tuhan, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau berikanlah pada mereka pekerjaan terbaik Tuhan, walaupun mungkin harus menunggu lama, berikan kesabaran pada mereka. Tuhan, demikian juga kepada mereka yang sedang mengurus surat-surat imigrasi Tuhan, berikan kesabaran Tuhan, supaya mereka boleh menanti dengan baik waktu Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkannya tepat pada waktunya. Kami juga tidak lupa berdoa jikalau ada jemaat kami yang lemah tubuh ataupun sakit, sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk kebaktian hari ini, yang sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat buat kami semua dan teman-teman lain dimanapun mereka berada. Tuhan, ada banyak hal yang mau kita doakan. Doa yang kami panjatkan pada pagi ini terlalu singkat dan tidak sempurna.
sempurnakanlah melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Penuhilah Pialaku, Fill My Cup Lord. Mari kita semua sama-sama buka suara menyanyinya. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Kedua, di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, pialaku limpahlah. Ketiga, hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan disamakan asalkan kau memohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Puji Tuhan, Tuhan mengisi piala kita yang kosong menjadi berlimpah-limpah. Saudara, mari kita tenangkan hati kita sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan. Shalom semua. Apa kabar? Saya percaya saudara sekalian semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan puji Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab. Mazmur nomor 13, ayat pertama sampai ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat ke-6 yang terakhir, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah saudara, adalah orang yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya
dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan kepadanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkannya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan penuh hikmat yang daripadamu, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Nah saudara, berdasarkan Mazmur nomor 13, saya akan memberikan tema kepada kita sekalian hari ini, hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan. Nah saudara, acap kali di dalam kehidupan kita, kita mengalami apa yang disebut dengan keraguan. Kita tidak sungguh-sungguh bisa percaya kepada sesuatu hal, terutama kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah pernah berjanji kepada kita, padahal Tuhan sudah berfirman kepada kita, padahal kita sudah mengaku lama ikut Tuhan, padahal kita sudah mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan seringkali ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bukan mencari Tuhan. Kita mencari siapa saudara? Mencari akal. Kita pikir dengan akal pikiran kita bisa menyelesaikan masalah. Celakanya saudara, kadang masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita itu di luar akal pikiran kita. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Sementara waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak bergeming, seakan-akan diam, seakan-akan meminta kita bersabar, sehingga kita akan menunggu waktu Tuhan, kita akan menunggu kapan itu terjadi. Dan pada saat itulah di dalam pikiran kita mulai timbul yang disebut dengan keraguan. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan seperti model begini sudah terjadi pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, sudah pernah terjadi. Sehingga ada anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan, terpaksa harus bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, tadi di ayat pertama kita membaca bahwa dikatakan Mazmur Daud. Kalau kita mengingat akan Daud, saudara, Daud itu begitu dekat dengan Tuhan. Daud itu begitu cinta dengan Tuhan. Saudara masih ingat, kerinduannya itu diam di pelataran Tuhan. Itulah Daud. Kerinduannya adalah bagaimana dia diam di dalam pelataran rumah Tuhan. Baik pagi, siang maupun malam. Daud begitu cinta kepada Tuhan, begitu setia kepada Tuhan, sehingga dia dekat sekali, akrab sekali dengan Tuhan. Orang sekaliber Daud pun bisa bertanya-tanya kepada Tuhan. Coba kita perhatikan, dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Saudara, kalau kita perhatikan Daud itu, sejak kecil dia adalah sebagai gembala domba, punya saudara yang cukup banyak, dan dia menggembalakan domba-domba milik keluarganya. Dan Alkitab mencatat sampai Samuel datang memilih dia, yang oleh Tuhan memilih dia menjadi raja, tanda kutip,
calon raja. Daud itu pandai bermusik. Dia pandai main kecapi, saudara. Dan itu sangat merdu sekali ketika dia main kecapi. Raja Saul senang akan hal ini. Dan di dalam Alkitab mencatat Raja Saul mengundang Daud datang ke kerajaan untuk main kecapi, menghibur raja. Biasanya raja sudah capek dalam pekerjaan, dia perlu refreshing, hiburan. Nah, salah seorang yang memberikan hiburan adalah Daud. Jadi boleh dikatakan Saul kenal baik dengan Daud sebagai seorang yang pintar main musik. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, saudara. Kenapa? Karena waktu musuh datang, orang Filistin datang menyerang, semua orang takut kepada raksasa Goliat, tapi Daud dapat mengalahkannya dengan sebuah batu kecil. Maka pada waktu itulah, di luar sana kedengaran ibu-ibu itu bernyanyi bersorak. Mereka katakan, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan pada saat itulah timbul kebencian daripada Saul kepada Daud. Dengan demikian, Daud sudah tidak aman lagi berada di dalam kerajaan. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab mencatat, suatu hari ketika Daud bernyanyi, mengiringi musik di situ, begitu marahnya Saul, dia sempat melempar tombak ke arah Daud, tetapi tidak kena. Disitulah mulai terjadi kejar-kejaran dan tidak berhenti. Nah, saudara bisa bayangkan sebagai seorang anak gembala yang awalnya aman-aman saja menggembalakan domba, sekarang dia sudah mulai tenar, mulai viral, mulai terkenal, maka ditambah lagi mulai terancam, maka secara manusia tentunya dia merasa ada sesuatu dalam hidupnya ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Seakan-akan kau lupakan terus menerus aku, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dia sudah datang ke hadirat Tuhan. Berapa lama lagi dia menaruh kekhawatiran kepada Tuhan. Sehingga dirinya itu membungkus kekhawatiran tersebut. Ilmu psikologi mengajarkan kita beberapa hal untuk mengatasi rasa khawatir ini. Yang pertama, kita harus mengakui ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita jangan malu mengakui. Kita boleh saja ceritakan kepada orang yang kita percaya, katakan kepada mereka, aku merasa seperti ini. Dan orang-orang yang kita percaya itu, apalagi orang tersebut adalah orang-orang yang rohani, dia akan memberikan bimbingan kepada kita, kasihkan kepada kita petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan, doakan untuk kita, memberi kekuatan pada kita. Nah, kalau kita diamkan saja, kita simpan saja, akan menumpuk dalam hidup kita, sehingga suatu hari dia akan meledak. Yang kedua, kita mesti berpikir positif bahwa di dunia ini masih ada orang-orang yang baik. Mengapa kita khawatir, saudara? Kekhawatiran itu muncul karena kita tidak bisa percaya kepada orang 100%. Kita takut kita ditipu. Kita takut kita diancam. Kita takut kita dihina. Kita takut kita dicemooh. Kita takut orang jahat kepada kita, sehingga pikiran kita menjadi negatif. Tetapi hari ini kita mesti diajarkan berpikir bahwa orang-orang sekitar kita masih ada orang-orang yang baik.
Yang ketiga, jangan berprasangka. Orang yang khawatir, orang yang penuh rasa takut, dia itu hidup dengan prasangka. Berbagai prasangka. Waspada boleh, tapi jangan selalu berprasangka. Ada apa saja selalu berprasangka. Sehingga membuat hidupnya tidak tenang. Kita perlu belajar melihat sisi baik daripada orang, pendapat dari orang lain, nasihat dari orang lain. Jangan selalu berprasangka yang buruk kepada orang lain. Yang keempat, jangan mendramatisir dan membayangkan skenario yang buruk daripada masa depan. Saudara, kadangkala karena kita begitu banyak waktu untuk istirahat, ada waktu untuk duduk tenang, berdiam diri, merenungkan. Sebenarnya firman Tuhan mengajarkan pada kita baik juga kalau kita duduk diam tenang merenungkan firman Tuhan. Tapi ada banyak orang terjadi di dunia ini, waktu dia punya waktu duduk diam merenung, dia merenungkan drama-drama yang bakal terjadi dalam kehidupan dia. Kalau merenungkan tentang hal yang bagus, tidak apa-apa. Tapi itu juga jelek, namanya halu. Zaman sekarang orang katakan itu sebagai halunisasi. Membayangkan hanya sebagai mimpi. Karena terlalu banyak mimpinya sehingga membuat stres orangnya. Apalagi mimpinya itu hanyalah mimpi, saudara. Yang kelima, jadilah proaktif dan terhubung dengan orang lain. Jangan selalu menyendiri. Kita perlu mencari teman. Teman untuk bercakap-cakap, teman untuk berbicara. Saudara, kejelekan dari zaman modern seperti sekarang ini, orang-orang mempergunakan WhatsApp. Mereka menjadi jarang berbicara. Padahal, saudara, mulut ini mesti berbicara. Secara psikologi dikatakan antara pria dan wanita satu hari ada ribuan kata-kata yang mereka harus keluarkan. Biasanya wanita itu lebih banyak kata-kata yang harus dikeluarkan. Nah sekarang kata-kata itu semuanya dicekal oleh WhatsApp. Hanya pakai ketik. Pakai ketik itu bisa salah pengertian. Pakai ketik itu bisa salah paham. Pakai ketik itu susah untuk mengklarifikasikan kepada orang lain. Sehingga saudara, komunikasi yang secara lisan itu perlu untuk kita lakukan kembali. Komunikasi dengan orang lain, ya, saling berbicara, saling share. Nah, dengan demikian maka kekhawatiran kita itu akan berkurang, saudara. Daud itu sadar akan hal ini. Daud melihat ternyata Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan Allah yang penuh kasih, penuh kesetiaan, yang disebut dengan unfailing love. Untuk itu maka respon yang ditujukan kepada Tuhan adalah dia harus bangkit. Ia harus bangkit dari permasalahan dia. Ia harus bangkit dari kesulitan, bangkit, tidak boleh tenggelam. Ia tidak boleh terbawa arus. Hidup manusia itu rapuh, saudara. Bukan hanya rapuh, tetapi hidup kita sekaligus begitu lapuk, saudara. Gampang rusak, saudara. Kita ini ibarat mutiara yang harus dijaga setiap saat. Itu sebabnya tanpa kasih setia Tuhan maka semuanya itu tidak akan terpelihara dengan baik antara hidup yang normal dengan tidak normal. Dunia makin maju, hidup manusia mulai berada pada yang tidak normal. Dulu kalau kita pakai celana, saudara, pakaian, kalau masih ingat celana itu, saya suka kalau bisa celana itu ban pinggangnya ikat bagus-bagus ya supaya kelihatannya rapi. Sekarang tidak.
Sekarang orang pakai celana dibuat kedodoran sehingga maaf lihat di bagian belakangnya turun-turun begitu. Seakan-akan celananya bisa jatuh. Ya. Kalau dulu celana kita ada sobek sedikit, kita langsung harus jahit kembali supaya kelihatan rapi. Zaman sekarang tidak terbalik. Malah sengaja orang beli baju atau celana yang spesial sobek-sobek. Katanya modern, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Apa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari Mazmur 13 ini, saudara, pada hari ini? Ada 3 tahap, saudara. Tahap yang pertama bahwa sebagai manusia kita begitu rapuh. Dan saya katakan begitu lapuk. Itu sebabnya bila ada tekanan, kesulitan, persoalan, sakit, dan keputusasaan yang menimpa, kita lebih gampang protes bahkan marah. Namun Tuhan kadang membiarkan itu berjalan terus dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita itu dilatih, membuat kita itu diasah, membuat kita itu mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dan kita akan menimba pengalaman. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, bukan berarti ia atau Allah itu meninggalkan kita, bukan. Tuhan itu mau kita benar-benar sadar bahwa kita butuh pertolongan yang penuh dengan kuasa itu. Kita butuh pertolongan yang maha kuasa itu. Dalam hal ini Tuhan. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Dia. Nah saudara, waktu Rasul Paulus, dia menderita sakit, penyakit, dikatakan seperti duri dalam daging, dalam hidupnya. Dia doa supaya minta kesembuhan. Penyakitnya tidak pernah sembuh. Tuhan Allah mau supaya Paulus itu dalam pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, tidak sombong. Artinya apa? Artinya dia masih memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Dan tahap ketiga, saudara, ini merupakan tahap penentuan. Ternyata Tuhan yang kita sembah memang benar-benar memiliki kuasa yang dahsyat. Ia sanggup memberikan kekuasaan kepada kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang sulit. Dan bukan hanya itu, ia juga membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita berhasil tahan, kuat, melewati apa yang terjadi dalam hidup kita, maka akan membawakan kita kepada tahap yang menang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah engkau dan saya berada pada tahap yang menang? Kamis lalu kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita diingatkan kembali, saudara, bahwa Ia pergi bukan meninggalkan kita begitu saja. Tapi di sana Ia menyediakan tempat buat kita. Suatu jaminan yang pasti. Kalau kita sudah memiliki suatu jaminan yang pasti, saudara, maka selama proses perjalanan menuju ke sana, pasti akan, kalau kita sudah mengalami jaminan yang pasti, maka selama proses perjalanan menuju ke sana, kalau kita mengalami berbagai rintangan, tentu tidak masalah lagi. Kesalahan terbesar dari setiap manusia adalah kita lebih senang kalau prosesnya dihilangkan dan kita mau mengambil jalan pintas. Saudara, jikalau malam hari ini saya mau pergi ke Los Angeles dengan nyetir mobil, itu lebih kurang 600 sekian mile dari San Francisco. Saya perlu penerangan, yaitu lampu mobil, karena sepanjang jalan biasanya gelap.
Namun saya tidak memerlukan lampu yang dapat menyinari dari San Francisco sampai ke Los Angeles, tidak. Lampu yang saya butuhkan adalah lampu mobil yang jarak pandangnya mungkin sekitar berapa? 50 meter atau berapa gitu. Itu sudah cukup bagi saya. Atau mungkin 100. Yang penting adalah saya mengerti direction-nya. Saya mengerti jalannya dan pasti saya akan tiba di Los Angeles. Jadi setiap mile saya boleh dituntun oleh lampu tersebut sudah cukup. Demikianlah dengan proses perlindungan Tuhan kepada kita hari ini, saudara. Kalau kita hari ini melewati hari-hari sehari demi sehari, itu tandanya Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak perlu ceritakan kepada kita, Dia akan memelihara kita sampai berapa puluh tahun lagi. Tidak perlu ceritakan kepada kita demikian. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 13 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah saudara, pemazmur itu merasa bahwa kondisi kekhawatirannya itu sudah begitu besar. Musuhnya sudah begitu banyak. Dan kondisi ini sudah menjadi sangat berat. Tadinya dia pikir masih berimbang, namun sekarang para musuhnya telah melebihinya. Kemungkinan besar dia diejek, kemungkinan besar dia dihina. Itu sebabnya maka sekali lagi dia katakan kepada Allah, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku melek bercahaya, supaya jangan aku lemas, tertidur dan mati. Kalau kita mengalami hal serupa dengan Daud, karena kita sudah belajar dari pengalaman hidup daripada Daud. Waktu yang dari Tuhan itu ternyata beda dengan waktu yang diberikan kepada kita. Kadang kita mengukur waktu Tuhan itu seperti waktu kita. Jadi kita maunya cepat, maunya instan, maunya segera. Tuhan katakan, sabar, tunggu. Saya pasti berikan sebentar lagi, belum saatnya. Itulah waktu dari Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerti waktu dari Tuhan ini, saudara, maka kita tidak akan goyah menghadapi kasih daripada Tuhan seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Ayat ke-5 dan ayat ke-6 mencatat, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, terlihat sekali saudara bahwa Daud dengan berbagai tuntutan di dalam ketidaksabarannya ini menanti jawaban dari Tuhan, dia itu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita selama hampir 400-an hari ini, ibaratnya kita mengalami ketakutan demi ketakutan. Awalnya pandemi COVID-19 menyerang, orang semua merasa takut. Semua merasa gentar. Dan kita menunggu kapan vaksinasi itu berlangsung. Dan sekarang vaksinasi mulai disebarkan, sudah mulai merasa aman sedikit. Tapi tiba-tiba kita dengar di India muncul lagi. Di Malaysia lockdown lagi sebulan lebih. Oh, di Indonesia orang-orang berduyun-duyun, mudik, ramai sekali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Inilah kehidupan kita yang berkecamuk setiap hari belakangan ini. Nah saudara, karena dunia ini semakin terbalik, maka kita perlu tetap setia kepada Tuhan sehingga kita berjalan di dalam jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Apa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari Mazmur 13 ini saudara pada hari ini? Ada 3 tahap saudara. Pertama, tahap yang pertama bahwa sebagai manusia kita begitu rapuh. Dan saya katakan begitu lapuk. Itu sebabnya bila ada tekanan, kesulitan, persoalan, sakit, dan keputusasaan yang menimpa, kita lebih gampang protes bahkan marah. Namun Tuhan kadang membiarkan itu berjalan terus dalam kehidupan kita sehingga membuat kita itu dilatih, membuat kita itu diasah, membuat kita itu mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dan kita akan menimba pengalaman. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, bukan berarti ia atau Allah itu meninggalkan kita, bukan. Tuhan itu mau kita benar-benar sadar bahwa kita butuh pertolongan yang maha kuasa itu. Dalam hal ini Tuhan. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Dia. Nah saudara, waktu Rasul Paulus, dia menderita sakit, penyakit dikatakan seperti duri dalam daging, dalam hidupnya. Dia doa supaya minta kesembuhan. Penyakitnya tidak pernah sembuh. Tuhan Allah mau supaya Paulus itu dalam pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari dalam pelayanannya, dalam kehidupannya tidak sombong. Artinya apa? Artinya dia masih memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Dan tahap ketiga saudara, ini merupakan tahap penentuan. Ternyata Tuhan yang kita sembah memang benar-benar memiliki kuasa yang dahsyat. Ia sanggup memberikan kekuasaan kepada kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang sulit. Dan bukan hanya itu, ia juga membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita berhasil tahan, kuat, melewati apa yang terjadi dalam hidup kita, maka akan membawakan kita kepada tahap yang menang. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah engkau dan saya berada pada tahap yang menang? Kamis lalu kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita diingatkan kembali saudara bahwa Ia pergi bukan meninggalkan kita begitu saja. Tapi di sana Ia menyediakan tempat buat kita. Suatu jaminan yang pasti. Kalau kita sudah mengalami jaminan yang pasti, maka selama proses perjalanan menuju ke sana, kalau kita mengalami berbagai rintangan, tentu tidak masalah lagi. Kesalahan terbesar dari setiap manusia adalah kita lebih senang kalau prosesnya dihilangkan dan kita mau mengambil jalan pintas. Saudara, jikalau malam hari ini saya mau pergi ke Los Angeles dengan nyetir mobil, itu lebih kurang 600 sekian mile dari San Francisco. Saya perlu penerangan, yaitu lampu mobil, karena sepanjang jalan biasanya gelap. Namun saya tidak memerlukan lampu yang dapat menyinari dari San Francisco sampai ke Los Angeles, tidak. Lampu yang saya butuhkan adalah lampu mobil yang jarak pandangnya mungkin sekitar berapa? 50 meter atau berapa gitu. Itu sudah cukup bagi saya. Atau mungkin 100. Yang penting adalah saya mengerti direction-nya. Saya mengerti jalannya dan
pasti saya akan tiba di Los Angeles. Jadi setiap mile saya boleh dituntun oleh lampu tersebut sudah cukup. Demikianlah dengan proses perlindungan Tuhan kepada kita hari ini, saudara. Kalau kita hari ini melewati hari-hari, sehari demi sehari, itu tandanya Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak perlu ceritakan pada kita, Dia akan memelihara kita sampai berapa puluh tahun lagi. Tidak perlu ceritakan pada kita demikian. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Prosesnya mungkin tidak gampang, tapi tidak masalah. Yang penting kita sampai kepada tujuan. Itulah kehidupan manusia. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, hidup manusia itu penuh dengan misterius. Di dalam staf hamba Tuhan, kita ada beberapa hamba Tuhan di gereja ini. Ada hamba Tuhan berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, Kantonis. Ada berbahasa Kamboja, dan kami berbahasa Indonesia. Salah seorang hamba Tuhan yang cukup senior berbahasa Mandarin. Hari Rabu yang lalu semestinya kita rapat jam 10 melalui Zoom meeting. Dia tidak muncul. Biasanya dia akan muncul duluan, kita meetingnya jam 10, dia sebelum jam 10 sudah muncul. Tapi hari itu dia tidak muncul. Tinggalnya di gereja di Cambridge, ya di Silver. Lalu dari pimpinan rapat minta kepada salah seorang hamba Tuhan yang lain yang juga tinggal di Silver untuk telepon Bapak ini dan atau cari Bapak ini di tempat tinggalnya. Jam 4 sore, kita tadi rapat jam 10 pagi, jam 4 sore kami dengar berita, dia ditemukan dalam keadaan yang gawat dan beberapa menit kemudian meninggal dunia. Nah, kita tidak tahu kan ya, orang itu dipanggilnya kapan. Ya. Saya mau ceritakan sebuah ilustrasi buat kita sekalian. Ada seorang ibu di India, pada waktu itu suaminya meninggal, dan peti matinya diletakkan di tempat persemayaman. Di situ sedang diadakan kebaktian upacara penghiburan. Lalu tibalah sang istri diminta untuk menyampaikan 1-2 patah kata tentang suaminya. Lalu ketika dia berdiri di atas mimbar, dia berkata demikian. Dia katakan biasanya orang-orang akan menceritakan kebaikan dari orang-orang yang sudah meninggal, termasuk suami saya. Teman-teman tadi bersaksi tentang kebaikan dia. Bagaimana dia memperhatikan, bagaimana dia sangat care kepada orang-orang sekitar, bagaimana dia sangat setia kepada Tuhan. Tetapi saya pada malam hari ini tidak menceritakan tentang kebaikannya. Saya menceritakan keburukannya. Wah, saudara, semua orang yang mendengar itu kaget. Ada apa dengan istrinya? Dia katakan, suamiku ini punya 2 keburukan di atas ranjang. Yang pertama, kalau dia tidur, dia bisa kentut. Wah, semua orang ketawa. Yang kedua, kalau dia tidur, dia ngorok. Semua juga orang senyum-senyum. Dia katakan, 2 tahun belakangan ini, untuk mengetahui bahwa suamiku itu
masih hidup atau sudah meninggal, kuncinya adalah di kentutnya dan di ngoroknya. Tetapi dia katakan, hari ini saya kehilangan suara kentutnya, suara ngoroknya, karena dia sudah meninggal. Nah saudara, inilah yang saya mau katakan, kejelekan apapun termasuk suara kentut maupun suara ngorok, itu adalah ucapan syukur, artinya dia masih hidup, saudara. Amin, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, makanya dikatakan kesulitan yang kita alami, jeritan-jeritan yang kita alami, itu masih di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita masih punya waktu untuk menjerit, kalau kita masih punya kesempatan untuk mengeluh, kalau kita punya kesempatan untuk marah, kalau kita punya kesempatan untuk rasa sakit, itu artinya kita masih hidup di dunia ini, saudara. Jadi penderitaan apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, saudara, mestinya itu dibuat sebagai rasa ucapan syukur, dan kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, sehingga Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di atas dia sudah menjerit, di atas dia sudah bertanya, di atas dia sudah mengeluh. Tetapi ayat yang terakhir, dia tetap memuji Tuhan karena dia tahu selama dia bisa menjerit, selama dia bisa mengeluh, selama dia bisa marah, selama dia bisa bertanya, itu artinya dia masih hidup. Inilah anugerah Tuhan. Dan saya percaya engkau yang mendengarkan ini, inilah anugerah Tuhan bagimu juga. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami sebagai orang percaya, kami mesti taat kepada firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam kehidupan kami tidak selancar apa yang kami bayangkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan banyak masalah. Tuhan itu masih bersama-sama dengan kami. Itu artinya kami masih hidup. Itulah anugerah Tuhan. Tuhan ketika Daud mengalami bertubi-tubi persoalan, itulah anugerah. Sehingga membuat dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kami mendengar Tuhan dari perkataan Daud ayat ke-6, dia itu tetap setia kepada Tuhan sampai akhir riwayat hidupnya. Kami mau belajar seperti Daud Tuhan. Tuhan tolonglah setiap jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang mengalami hal yang serupa, hal yang sama, agar kami tetap setia kepada Tuhan hingga akhir riwayat hidup kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita Amin. mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam iman kita dan untuk sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari, supaya kita tetap memuliakan Tuhan. Saudara, saat ini kita kembali akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 415 Kidung Pagi, Morning Hymn. Fajar mereka gagah perkasa, bagai mempelai
anugerah, giat bekerja. Bapakku mohon, bimbing hamba-Mu agar hidupku memuliakan-Mu, jadi teladan bagi semua orang, giat bekerja, limpah anugerah. Ku kan bersandar pada Tuhanku, hidupmu menang, kalahkan setru. Meski tak kaya, tetap bersyukur, karena ku punya Yesus penebus. Saudara, puji Tuhan karena kita punya Yesus penebus. Kita adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Mari saudara sekalian, kita semua bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur, terima kasih pada Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mengembalikan sebagian yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai oleh Engkau untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan pada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Dan mencurahkan berkat pada kami sampai berkelimpahan. Tuhan, berikanlah kepada kami iman kepadamu untuk senantiasa memandang kepada Engkau, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita semua akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai. Sampai bertemu minggu depan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.